warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Umami, NIM 6103 dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teknik relaksasi dan bagaimana cara kita melakukan teknik tersebut untuk mengatasi jika kita stres atau agar kita terhindar dari stres. Nah, bagaimana sih cara kita melakukannya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, pengertian dari teknik relaksasi sendiri adalah kebebasan mental dan fisik dari ketegangan dan stres. Nah, apa sih efek dari relaksasi itu sendiri? Efeknya tuh ada beberapa. Yang pertama yaitu ada frekuensi nadi, yang kedua ada konsumsi oksigen, yang ketiga ada ketegangan otot, yang keempat ada kecepatan metabolisme, yang kelima ada kesadaran, dan yang terakhir ada perasaan damai dan sejahtera. Di sini ada sebuah kasus yaitu seorang ibu mengeluh rasa sakit kepala. Teknik relaksasi dapat mengurangi nyeri kepala itu sendiri. Terus ada jenis-jenis teknik relaksasi. Nah, apa saja sih jenisnya itu? Jenis-jenisnya ada relaksasi napas dalam, terus relaksasi progresif, dan guided imagery. Relaksasi napas dalam bertujuan untuk meningkatkan efisiensi batuk, mengurangi stres, baik stres fisik maupun emosional, yaitu menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kekecewaan. Di teknik ini pun ada prosedurnya. Yang pertama ada ciptakan lingkungan yang tenang, yang kedua ada usaha tetap rileks dan tenang, yang ketiga menarik nafas dalam-dalam dari hidung dan mengisi paru-paru dengan udara melalui hitungan 1, 2, 3. Selanjutnya ada perlahan-lahan udara dihembuskan melalui mulut sambil merasakan ekstremen atas dan bawah rileks. Anjuran bernafas dengan irama normal 3 kali. Menarik nafas lagi melalui hidung, menghembuskan melalui mulut secara perlahan. Terus ada membiarkan telapak tangan dan kaki rileks. Terus usaha agar tetap konsentrasi atau mata sambil terpejam. Pada saat konsentrasi, pusatkan pada daerah yang nyeri. Terus anjurkan untuk mengulangi prosedur hingga terasa nyeri berkurang. Terus selanjutnya ulang-ulangi terus sampai 15 kali. Nah, teknik relaksasi dapat dilakukan dengan cara duduk di kursi yang nyaman atau berbaring dengan nyaman di ruangan yang sejuk dan tenang. Mulai bernafas perlahan hingga dalam sampai ke paru-paru terisi penuh, kemudian tahan nafas selama beberapa detik, perlahan-lahan keluarkan nafas hingga kerongkong rongga dada kembali mengandur hingga paru-paru mengemis sempurna. Setelah sekitar 5-10 menit membentuk pola pernafasan, mulai latihan berikutnya yaitu menegangkan setiap bagian tubuh saat menarik nafas. Pertahankan ketegangan otot selama 10 detik, kemudian kendurkan otot dan keluarkan nafas bersamaan. Setelah itu dilanjut dengan tahapan berikut, yaitu yang pertama, tekuk kuat jari kaki dan tekan kaki ke bawah. 2. Tekan tumit ke bawah dan lakukan kaki ke atas. Yang ketiga, tegakkan otot betis. Yang keempat, tegakkan otot paha, terus luruskan lutut dan kakukan tungkai. Yang kelima, tegangkan otot bokong, terus tegakkan perut, tekuk siku dan tegangkan otot lengan. Naikkan bahu dan tekan kepala ke bantal. Ketupkan rahang, terus keringitkan alis dan tutuplah mata rapat-rapat. Setelah itu regangkan seluruh otot bersama-sama. Tarik nafas dalam. Relaksasi terjadi jika klien mengalami perasaan yang nyaman dan berat menyebarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada guided imagery. Guided imagery adalah proses yang menggunakan kekuatan pikiran dengan mengarahkan tubuh untuk rileks melalui komunikasi dalam tubuh dan melibatkan semua indera, yaitu sentuhan, penglihatan, dan pendengaran. Teknik guided
imagery dilakukan dengan cara berkhayal atau membayangkan sesuatu. Teknik ini dimulai dengan proses relaksasi pada umumnya, yaitu meminta kepada klien untuk perlahan-lahan menutup matanya dan fokus pada nafas mereka. Klien didorong untuk relaksasi, mengosongkan pikiran, dan memenuhi pikiran dengan bayangan yang membuat damai dan tenang. Selanjutnya ada superficial thermoterapi atau kompres hangat. Nah, kompres hangat merupakan salah satu terapi modalitas dengan cara memberikan rasa panas pada permukaan jaringan sekitar kedalaman 1 cm. Kompres hangat pada tubuh bertujuan untuk meningkatkan perbaikan dan pemulihan jaringan. Terapeutik itu ada vasodilatasi, terus adanya viskositas darah, terus ketegangan otot, adanya metabolisme jaringan, yang terakhir adanya permeabilitas kapiler. Selanjutnya yaitu dengan botol air panas, berupa botol yang di dalamnya diisi dengan air panas. Terus kerugian ini tuh panas tidak dapat bertahan lama, yaitu kurang lebih hanya 5 menitan. Terus ada Canipack. Canipack merupakan kompres yang berbahan dasar wol yang diberikan uap panas dan dikeringkan. Memiliki panas awal yang intens namun mendinginkannya dengan cepat. Sama kayak yang botol air tadi, bertahannya cuma 5 menit. Selanjutnya ada handuk panas, yaitu berupa handuk yang dicelupkan ke dalam air yang bersuhu 40-46 derajat Celcius. Panasnya cukup bertahan lama, sekitar 5-10 menit. Terus ada hydrocolator pack, terbuat dari bahan kanvas yang berisi gel. Gel dapat menyerap sejumlah air dan demikian dapat mempertahankan panas untuk jangka waktu yang lama. Panas bisa bertahan hingga 30 menit jika dipanaskan sampai suhu 60-70 derajat Celcius. Menyediakan suhu sekitar 45 derajat Celcius untuk kulit. Kemudian, kemampuan klien untuk mengenali kapan rasa dapat menyebabkan cedera, atau kaji apakah klien menyadari rasa panas serta dapat membedakan suhu yang terlalu panas. Tingkatkan kesadaran dan kondisi fisik umum klien, atau klien lansia beresiko untuk tidak dapat mentoleransi panas dengan baik. Nah, area yang dikompres dengan memeriksa yang pertama yaitu perubahan integritas kulit, yaitu edema, memar, kemerahan, lesi terbuka, terus pendarahan dan lain sebagainya. Yang kedua ada status sirkulasi. Status sirkulasi itu suhu, warna, dan sensasi. Jaringan yang terasa dingin, berwarna pucat atau kebiruan, dan kurangnya sensasi atau mati rasa mengidentifikasikan kerusakan sirkulasi. Denyut nadi, pernafasan, dan tekanan darah atau penting dikaji sebelum tindakan diberikan pada area tubuh yang luas.